egois gitu ya, masih berbesar hati seperti itu. Saya rasa diajak untuk berubah itu masih mau. Ibaratnya seperti ini, kita langsung contoh singkat aja deh. Kita adalah ibaratnya mengikuti seminar lah gitu ya, seminar. Kalau hal yang baru bagi kita adalah masalah program seperti itu ya, adalah kita sama-sama tidak mempunyai basic gitu ya, basic. Ketika di awal pasti akan membingungkan bagi kita ketika dikasih coding gitu ya, pasti akan membingungkan bagi kita. Ini maksudnya apa sih, fungsinya apa sih, seperti itu. Tapi semakin kita memberikan hati kita, saya rasa ini pun akan makin bisa kita proses. Seperti itu. Beda halnya dengan di awal kita udah pusing, langsung menolak. Enggak, udah apa? Yang ada nambahin duluan gue yang ada, buang-buang waktu saya seperti itu ya. Artinya di sini teman-teman, kalau dibilang untuk ini, ketika kita sudah mempunyai kesepakatan untuk memulai gitu ya, seperti itu ya. Pertanyaan tadi ya. Ada abang ngomongnya apa yang ya, karena serius saya tertarik dengan pembawaan Bapak Daniel. Sesungguhnya tadi kalau dibilang langsung pertanyaan ininya abang serius banget, ini pun saya akan arahkan omongan saya, gak berani lah bebas kemana-mana. Tapi sesungguhnya ingat teman-teman, saya di sini hanya ingin membela diri. Kalau gitu ya? Enggak. Tapi benar teman-teman, rasa persaudaraan itu adalah itu tadi. Adalah sesungguhnya dengan itu yang tadi kebesaran hati kita. Ya. Sesungguhnya ketika kita mendapatkan suatu titik lah seperti itu untuk menaikkan level kita, begitu ya, level kita adalah saya rasa teman-teman mulailah semakin kurangi rasa egois kita, mulailah semakin berbaur dengan orang lain karena kalau ada yang ngomong siapa ya, Steve Jobs ya. Kalau Steve Jobs apa seperti ini? Kalau Steve Jobs, Sutejo. Oh, Sutejo. Kalau janganlah pernah menganggap dirimu adalah sudah mengetahui apa-apa, tapi berusaha kamu untuk menjadi seperti orang yang bodoh terhadap teman-temanmu. Karena apa? Ketika kita semakin merasa kita ini ngomong di atas dan semakin orang lain pun akan menghambat omongannya. Seperti itu, membatasi omongannya lah seperti itu. Padahal sesungguhnya pengetahuan orang lain pun tentunya bisa sudah kita pahami lah seperti itu. Ketika orang pun yang ibaratnya pun posisinya pun masih di bawah kita, ketika dia ini berbicara sesungguhnya tidak menaikkan ininya kita kualitas kita lah sebenarnya, tapi seenggaknya itu kita ada cara nggak langsung, cara ya mungkin nggak keluar dengan suara gitu ya, di hati kita ini pasti akan berbicara hal yang sebenarnya. Artinya itu adalah mengingatkan memori kita. Benar tidak sih? Amin. Haleluya. Amin. iya aja deh. Haleluya. Bukan begitu kan? Walaupun nggak ngerti, iya Pak. Oke. Ya. Itu ya tadi dulu deh saya bilang. Bang, jadi lupa kan mau ngomong apa gitu. Oke, kesimpulannya gimana tuh Bang? Menciptakannya gimana tadi? Jangan Berkasih tuh ya. Oh, mereka nggak ada. Ya itu sih teman-teman. Saya rasa adalah cari rasa bersamaan dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Tapi sesungguhnya cari persamaan itu bukan berarti arahnya ke arah negatif ya. Usahakan selalu positif. Itu karakter yang diperlukan ya Pak ya. Dan kalau saya bilang sih teman-teman, mungkin ini juga saya terapkan tapi saya belum bisa berhasil teman-teman. Kalau saya bilang, kalau saya definisikan hidup saya sehari-hari seperti itu ya, adalah hari ini titik nol saya, jangan sampai turun ke bawah seperti itu. Itulah rumus singkat dari saya. Artinya teman-teman mungkin kalau ini kita telah lebih panjang mungkin
apalagi Pak Daniel bisa itu didiskusikan lebih panjang lagi. Satu buku. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Bang Didi. Oke, Bang boleh dilengkapi? Lupa nggak tuh tadi? Enggak, oke kan ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi dibilang gampang, ya. Dibilang sulit, ya. Dibilang gampang tadi tema dari teman-teman tim gue ini dari tim pemuda sekarang baru yang hebat-hebat ini. Roma 12 ayat 10 kan? Ya. Jadi cara memulai persaudaraan itu gampang. Saling memberi hormat. Amin. Langsung deh jadi saudara. Ya, saling dahulu dalam Ya kan? hormat ya. Nah, jadi saling memberi hormat gitu. Jadi bukan begitu jauh begini kan. Jadi saling memberi hormat ya saling menghormati lah. Ya. Nah, bisa terjalin persaudaraan gitu. Bahkan di rumah juga demikian gitu. Jadi baru-baru inilah hubungan abang adik, kakak adik gue itu di rumah tangga di keluarga gue itu baru setahun 2 tahun ini kompak. Bayangin nih berapa tahun kita ada aja ribut, kita berempat nih. 3 ribut, 1 memisahkan diri. Terus kita nih 3-3 ini ngomongin dia gitu. Oh gitu. Nah sekarang enggak lagi. Jadi waktu itu kita udah terjadilah pemulihan. Nah, mulai saling menghormati di saat itu. Nah, itu gampang banget cara menjadi persaudaraan itu dengan keluarga dekat. Kayak kalian itu punya sahabat kan? Iya kan? Bukan yang kayak saya bilang sahabat sejati Yesus, bukan. Di dunia ini ada sahabat kan? Ada yang ada sebelah sini bilang amin. Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, kok perantau aku? Gimana Bang, ada nggak sahabatnya? Ya, perantau sahabatnya, dia ngambil gua ya. Ragu-ragu ya? Nah, ini semuanya, sebelah kiri gua ada yang punya sahabat, angkat tangannya. Angkat tangan. Tuh kan, hampir rata-rata punya semua. Nah sekarang, apakah begitu ketemu langsung jadi sahabat? Enggak kan? Proses dulu ya? Proses kan? Oke. Nah, cuma sulitnya di mana? Memelihara itu. Memelihara itu. Nah pada saat kita memelihara persaudaraan itu, ada yang namanya iblis yang sangat suka dengan, sangat benci dengan persatuan. Karena iblis tahu di mana ada kesatuan nanti, situ Tuhan curahkan berkat. Makanya Tuhan tuh suka dengan persatuan. Dia bilang 2-3 orang sepakat minta apapun, Tuhan memberikan. 2-3 orang tuh bukan hanya bicara suami istri. 2-3 orang dulu dengan sahabat sepakat. Walaupun baik itu positif maupun negatif. Tadi yang kejadian 11 ayat 6 itu gak ada yang tidak terlaksana karena satu bahasa. Ya, satu bahasa. Gitu kan, tidak ada yang tidak terlaksana gitu. Sama dengan saudara. Sulitnya itu cara pemeliharanya itu. Nanti kadang-kadang berantem mulai hari ini ya, lu gue kan gitu kan? Ya kan mulai hari ini ya, gue gak mau lihat muka lu ya, apalagi gue enak, gue jijik, gue mau muntah ya, apalagi gue ya, boro-boro. Di sini ada 2 pintu, jadi satu keluar dari sana, satu keluar dari sana kan? Kan kayak gitu kan? Nah itu, jadi itu pasti terjadi cara memeliharanya itu yang susah. Karena ada yang namanya pihak ketiga, yaitu iblis, yang sangat benci dengan persatuan. Jadi kalau kita ada spirit of brotherhood, makanya teman-teman dari Cikarang Baru mengangkat tema ini. Kalau ini kita lakukan, hebat sekarang kita lakukan. Tadi kemarin juga bukan dari Cikarang, hari ini gue sampaikan sama muda-mudi dari cabang-cabang yang lain. Martin Luther tuh pernah bilang gini, mimpi yang sebesar-besar. You must have a great dream because you have a great God. Amin, haleluya. Lu harus punya mimpi besar, punya Tuhan yang besar. Amin. Makanya 2 minggu lalu Firman bilang apa? Minta bencana kan? Elisa bilang jangan sedikit. Kenapa enggak? Tahu kita ini ada berapa orang nih kumpulan ini? Puji Tuhan ramai hari ini. Berapa orang nih? Kita satu. Kita goncang Cikarang. Kita goncang Cikarang Selatan. Kita goncang Cibitung. Amin. Kita goncang Selatan. Amin, haleluya. Goncang. Cuma tadi jangan lu berpikir lu cuma bertiga, lu gak bisa Tuhan pakai. Pak, sorry, mantap. Kok gak pakai seragam tuh jadi yang 11 orang? Oh iya, oke. 1, 2, 3, 4. Jangan lu pikir 4 orang, aku cuma 4. Gue lihat Cibitung, gue minder. Gue lihat Hyundai, gue minder. Gue lihat Cikarang apalagi, gue minder. Lu gak akan jadi apa-apa dengan minder itu. Dengan 4 orang ini lu bisa goncang Sukasana. Amin.
itu aja masalahnya. Kalau nunggu yang lain 10 itu, misalnya 10 kalian sekali, 6 nggak dukung, bodoh amat, jangan terus 4. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Gitu. Hyundai berapa orang? Yang aktif cuma 5. Enggak apa-apa, Gocang di Cikarang Selatan. Ada 3 nama mereka. Cikarang Selatan, Cibarusah sama Hyundai. Gocang tiga-tiganya. Gocang tiga-tiganya. Cibitung berapa orang pemudanya? Jangan ini. Gocang aja, kenapa enggak? Nah, makanya I praise God for this thing. Gue bersyukur buat tema ini. Bersyukur ini benar-benar dari Tuhan. Thank you guys, lo hebat, haleluya. Haleluya. Jadi benar-benar ini mengangkat untuk kita tuh nggak susah. Cuma memang agak susah itu karena ada namanya iblis. Nah, begitu dia mulai menggoncang kita. Dari misalnya dari 4 lalu 1 dia mulai mundur. Jangan lemah. Jangan lemah. Makanya tadi gue bilang gue nggak setuju dengan alasannya. Ya karena gue karena enggak. Kita harus teruskan perjuangannya. Amin. Teruskan perjuangannya. Jangan sia-siakan 4 cabang ini. Maju aja terus. Kita goncang semua. Kita bawa lebih banyak lagi. Pandemi, bodoh amat pandemi. Emang kalau kita nggak datang ibadah, pandemi berakhir. Kasihan orang nggak ibadah, kasihan. Jangan lah. Udahlah virus corona, udahlah kita berhentilah di Indonesia. Kasihan orang-orang yang nggak ibadah. Memang begitu? Enggak, makin banyak yang menular. Nanti apa kita terlena dengan masalah COVID-19? Apa pemuda gitu? Enggak kan? Bangkitlah. Amin. Jadi dibilang susah, ya dibilang gampang, tapi bisa. Amin, bisa ya, amin. Gimana? Yang paling penting. Gimana? Jam. Jam. Iya, sudah lah. Cocok nggak jadi apa? Cocok. Jadi apa? Kan udah. Oh, udah gimana sih bang? BDT, oke. Thank you ya bang ya. Thank you. Untuk jawabannya luar biasa banget. Thank you. Yang paling, oke beri mulai dulu dong. Nah, jadi yang paling penting itu adalah memelihara roh persaudaraan itu, the spirit of brotherhood. Oke. Thank you buat Bang Dedi dan juga Bang Daniel. Kali ini kita mau kasih kesempatan nih buat semuanya anak muda yang mau bertanya apapun yang tadi udah kita bahas ya, jangan melenceng kemana-mana pertanyaannya, oke? Biar semuanya connect. Oke. Silakan kasih pertanyaan dulu untuk satu orang, boleh angkat tangan. Oke. Silakan. Namanya silakan perkenalkan nama dulu kak. Berdiri dong, biar semuanya bisa lihat. Oke. Dari cabang mana ya? Cabang mana? Namanya siapa kak? Asik. Haleluya. Saya Pesta. Saya cabang dari Cikarang Baru. Oke. Silakan kalau pertanyaannya. Tema kali ini the spirit of brotherhood. Betul kan? Ya. Yang saya mau tanya itu persatuan dan kasih. Gimana sebenarnya contoh struktur dalam persatuan dan kasih? Wow. Dan kedua tadi. Struktur. Dan kedua tadi kata Bang Dedi praktek seperti seminar. Sebelum mencoba inilah gitu. Sebenarnya gimana sih dalam menyatukan struktur dalam praktek dan praktek itu dalam menerapkan kasih? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Silakan bang, ada langsung ambil. Dia yang bikin pertanyaan. Oke. Gara-gara statement lu nanya itu. Iya benar. Bang Dedi. Terima kasih Kak Pesta. Oke. Kak Pesta. Di sini saya rasa Kak Pesta adalah parameter di saya. Bisa nih bang ya. Parameter saya. Tapi sesungguhnya saya kira serius tadi. Saya kira omongan saya adalah diam gitu ya. Maksudnya itu kayak sama gitu ya. Ternyata masih ada yang nyangkut. Thank you Kak Pesta. Oke Kak Pesta, ini saya bicarakan. Maksudnya Kak Pesta bagaimana? Bagaimana Struktur ya. sebenarnya bagaimana sih contoh struktur dan menerapkan praktek itu dalam persatuan kasih? Yang tadi aku bicarakan itu. Oke Kak Pesta, kalau dibilang terstruktur dengan penerapan kasih, saya rasa adalah mungkin jawabannya adalah kalau misalnya kita bahas struktur itu nanti akan larinya ke subjektif gitu Kak Pesta. Kalau struktur kita mungkin polanya nanti akan ke subjektif dan bahkan kalau untuk penerapan saya rasa subjeknya ini harus diperkecil kan? Karena apa? Ketika kita nanti ini
menonjolkan subjek, rasa minder pun akan semakin ini Pak, Kak, semakin kelihatan. Dan nantinya ketika kita benar-benar minder dengan orang, ataupun terlalu kita meninggikan orang, sesungguhnya nggak tahu lah ya, tapi nanti dijawab aja. Kalau dari pribadi saya, mungkin segala suatu statement yang saya keluarkan mungkin itu hanya rekayasa dari saya. Kenapa? Karena ketika saya mengetahui subjeknya di atas gitu ya, di atas saya apalagi, saya akan mencari kata-kata yang lebih sopan, yang lebih enak didengar. Padahal dalam hati saya juga mungkin itu bisa bertolak belakang, seperti itu. Dan kalau untuk penerapan, kalau menurut saya Kak Besta, lebih baik kita cari, kita sederhanakanlah subjeknya. Artinya siapapun dia, gitu ya, siapapun dia, kita lakukan aja bagian kita yang kita anggap yang terbaik dari kita. Ya dengan seperti yang dibilang Pak Daniel tadi, dengan rasa menghargai, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab Kak Besta. Oke. Gimana Kak Besta? Tambahin. Oke. Kayaknya Besta ini struktur yang pertama itu di atas nggak ada yang lain, yaitu Yesus Kristus. Ada yang lain. Kalau ada kasih Yesus, namanya saudara, seperti dari kesaksian gue, namanya Abang Ade pasti berantem dan pasti pernah benci, pasti. Gitu. Tapi sekali lagi, ketika kita saling di atasnya itu tetap kasih Yesus, mau setahun kayak lu berantem, mau 2 tahun kayak pengalaman hidup, mau 3 tahun, pokoknya selama kita dalam Tuhan, saatnya nanti pasti itu satu. Amin. Gitu deh. Dan kalau udah satu, gak ada yang bisa berkata. Jadi yang di atas itu pertama ada kasih Kristus. Cara di bawah-bawahnya gak ada lagi. Di bawahnya, kenapa gak ada lagi? Supaya nanti kita ini jangan bingung nanti. Nanti kita akan lebih memilih yang kedua, kita akan memilih yang ketiga. Makanya, sorry, gue bukan yang menjawab pertanyaannya Abesta, tapi tetap di atas itu adalah kasih Kristus, gak ada yang lain. The one and only ya. Cara prakteknya sederhana, kayak ayat yang tema yang teman-teman dari Cikarang Baru. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, kan itu ya, struktur di atasnya. Cara prakteknya langsung tuh dipraktekkan, saling mendahului. Nah itu, jadi kalau misalnya nih berantem nih, kakak adik, kalau dia saling, dia tunggu-tungguan nih, gue tunggu dulu, dia yang salah kok, enggak, sampai kapan pun enggak akan ada. Makanya hendaklah kamu saling mengasihi itu dulu. Nah kalau kita mengasihi, misalnya gue berantem nih sama lu nih, terus kalau gue mengasihi Yanti, maka mau siapapun yang salah, mau siapapun yang benar, gue akan mendahului dalam memberi hormat. Amin. Itu praktek paling sederhana, ayat yang paling mudah dibaca, tapi sesungguhnya susah dipraktekkan. Kenapa susah? Karena ketika mulai ada kebencian, nggak ada lagi kasih Kristus, susah. Jangankan beri hormat, lihat mukanya pun nggak bisa, apalagi ditutup masker dan facial. Oke. Cara praktiknya itu gampang Kak Esta. Kita mulai dengan saling mendahului. Katanya itu bukan memberi hormatnya, saling itu. Salingnya itu yang paling utama. Kalau makanya di dalam ayat yang lain mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Gak ada ketakutan. Gue nanti kalau misalnya gue minta maaf sama Riko gitu, nanti gue takutnya hilang hormat gue. Karena dulu gue pernah buat sama Riko sama Rama. Dan gue minta maaf sama mereka, nanti hilang nih hormat gue nih. Nanti mereka udah hilang nih bawah gue. Ternyata ini enggak kok. Makanya dalam kasih itu nggak ada rasa takut, nggak akan ada takut. Kalau lu takut kehilangan pacar, hilang. Kalau lu nggak takut kehilangan pacar, nggak akan hilang. Gitu aja. Jadi cara strukturnya yang pertama itu nggak ada yang lain ke pesta, adalah kasih Kristus di atas segalanya. Di bawahnya itu ya itu nanti akan ikut, ada kalau ada rasa peduli, ada rasa ya pokoknya hal yang dari Tuhan, rasa peduli, saling mendoakan, itu praktek. Nah, cara praktek yang paling pertama yang harus kita lakukan itu saling. Amin. Haleluya. Thank you Bang. Jadi susunan strukturnya itu cuma satu, the one and only hanya Tuhan Yesus. Amin. Oke, haleluya. Tadi udah dari cewek nih, sekarang dari laki-laki dong. Ayo. Calon-calon kepala keluarga. Oke. Bang Agus, silakan berdiri Bang.
berumur 27 tahun dan masih bisa dijawab deh. Ya, oke, pertanyaan saya, tadi saya sangat terberkati dengan perkataan Bang Daniel. Keluarga, sebelumnya kan keluarga, Tuhan, pelayanan keluarga. Setelah itu Bang Daniel bilang Tuhan, keluarga, pelayanan. Nah ini yang gua tangkap gitu, karena gua pengalaman pernah gitu Bang ya. Pengalaman pernah pelayanan terus gitu. Kalau di penurunan gereja gua rohani banget lah ceritanya. Jadi kalau di penurunan gereja gua semangat berdoa. Tapi sama orang tua gua nggak jadi berkat gitu. Jadi pertanyaan aku sama Bang Daniel, gimana sih menyeimbangkan gitu Bang ya? Karena kita kan di sini masih anak-anak muda nih, kita nggak mau di gereja menyala, tapi di rumah pemalas gitu. Karena saya juga pernah cerita sama teman-teman, sering orang tua bilang gitu ya, ini kalau di gereja nyapu, bisa nyapu semua gereja disapu, tapi kalau di rumah tidur, piring nggak dicuci gitu kan. Karena ada impact gitu kalau kita nggak rajin di rumah, di gereja rajin, jadi kayak omong kosong gitu. Jadi pertanyaan yang paling utama itu, gimana supaya selaras di gereja jadi berkat, di rumah jadi berkat. Jadi kita nggak ngomong kosong, karena saya pernah gitu Bang ya. Jadi ya itu aja sih, karena kan masih muda-muda di sini. Kita nggak mau jadi bertopeng lah, di gereja kita rajin, di rumah, aduh tiba-tiba jadi orang tua jadi percuma aja tuh gereja. Banyak kok pernyataan seperti itu yang pernah saya dengar, apalagi untuk anak-anak. Itu aja sih Bang. Oke, thank you Bagus, supaya balance, jadi berkat di keluarga, jadi berkat juga di pelayanan. Jadi gini lah. Salah lagi. Tapi tetap lah. Udah gitu doang. Jadi gini lah. Sebenarnya kok nggak tahu ada apa. Gimana tuh Bang? Awalnya gue sampaikan kesaksian gue. Kalau dulu gue tuh paling malu menyampaikan kekurangan gue. Sekarang mulai dari 2 tahun lalu Tuhan ajarin gue untuk jadi pribadi yang jujur. Jadi suatu ketika gue sibuk dalam pelayanan, istri gue gak marah, dia cuma bilang gitu, kamu sibuk pelayanan tapi keluarga aku, Sheryl, kamu perhatikan. Bilang sisi manusia gue, kesombongan gue sebagai hamba Tuhan bilang gitu, yang mana aku perhatikan? Maksud sih hamba Tuhan kayak gitu. Ketika gue masuk dalam doa, memang demikian. Lalu mulai akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya itu bicara waktu Bang. Cara keseimbangan itu bicara waktu. Kitab Pengkhotbah bilang segala sesuatu ada waktunya. Jadi ada waktunya lu melayani Bang. Dan lu harus punya spend time. Lu harus melayani keluarga. Itulah yang gue lakukan tadi kan gue sempat singgung. Dari 7 hari ini, 1 hari gue berikan buat keluarga. Dan itu handphone memang gak gue matiin. Memang masuk itu grup pengurus Cikarang, PW Cikarang, pembacaan schedule hari ini. Jadi itu terus masuk. Tapi gue hanya baca aja. Dan suatu ketika gue pernah buat kesalahan banget. Jadi kita spend time nih, family time tetap. Gue Sheryl sama istri gue duduk gitu. Itu loh. Oke lah, ini langsung mulai. Jangan kosong dong, halo ya. Jangan kosong itu waktunya Bang. Tahu apapun juga kan gitu. Jadi duduk nih makan nih sama nih di mall. Manut mama tapi ini tetap main handphone. Dan tetap halo. Ya jadi gini ya, untuk Jakarta Kota jiwa-jiwanya itu jadi gini ya, jadi gitu ya. Jadi duduk dengan istri anak, tapi waktu tetap untuk pelayanan. Gitu. Jadi bisa aja gitu. Jadi kayak apa? Abang spend time nih dengan orang tua nih. Nanti nih Desember pulang kampung nih. Tapi tetap gitu ketika dengan orang tua, halo ya. Gini ya, KKS itu normal. Jadi gini kalian ya. Tolong KKS ini kalian gini. Kalian jangan bikin saya abnormal lah. Wih, apa ya? Jadi lu harus benar-benar kalau memang itu waktu lu spend time buat keluarga. Spend time buat keluarga.
Jadi ketika jawab telepon boleh, udah ya, lagi sama istri. Jadi kalau bicara tentang keseimbangan, cara waktu bang. Jadi yang mana waktu abang itu harus seimbang. Jadi abang harus sediakan, misalnya nih hari ini abang lama nih di gereja. Begitu pulang, abang sediakan 15 menit telepon orang tua. Mak, gimana mak? Iya, bang ada transfer. Aduh, mak, udah capek nih mak. Jangan gitu mak. Sudah transfer lu capek. Jangan hari nanya kabar, gitu kan? Nah jadi harus. Nah sekali lagi yang tadi Kak Pesta tanya itu bagus. Tetap di atas dasarnya itu adalah kasih Kristus. Sehingga walaupun Bang Agus cuma 15 menit waktu yang abang berikan buat keluarga, tapi strukturnya di atas itu didasarkan kasih, mereka akan rasa berubah kok ya Pak ya. Gitu Pak. Karena memang benar-benar bagus. Jangan telepon mama, udah berdoa Pak. Gimana? Udah baca kita, udah baca schedule, dia tuh kirim. Jangan gitu Pak. Udah baca gimana? Makanya baru lama baptis lama. Ya itu Pak. Biar lu kayak anak aja. Kalau kayak gue punya orang tua kan, punya mami ya. Ya udah salah dengan mami udah. Kalau mami gue putus kadang-kadang bokeh dong mami gue. Bercanda gitu. Enggak, kamu gimana nih? Hari ini udah ibadah belum? Gimana? Dia berdoa 1 jam. Kok nggak 1 jam? Kenapa nggak 1 jam ini? Umur mak gue udah 74. Boro-boro 1 jam. Aduh, ini nggak aneh, bikin aneh sih mami. Tidak gitu Pak. Nggak bicara pelayanan, dia bicara kayak anak dalam orang tua. Sama dengan abang adik. Oke, kalau itu dengan orang tua dengan anak. Tapi gue mau buka satu kebenaran. Bagaimana dengan abang adik? Pasti jarang komunikasi. Ayo dong dengan abang adik. Gimana mau komunikasi? Gue berantem mulu. Kenapa berantem mulu? Karena lu gak pernah spend time sama dia. Lu gak pernah spend time sama adik lu. Lu sama adik lu bawaannya pengen hukum aja. Sama adik lu bawaannya ambilin buku manis. Gitu, bikin teh manis. Bikin es teh manis hangat. Bang, yang jelas bang. Bikin es teh manis hangat. Bang. Abang mau dingin atau hangat? Kau ya kalau adik kau mau disuruh. Gitu. Gimana adik kalian mohon? Gue ambil satu contoh yang baik tentang Gonta. Gonta jual baby itu manggilnya nama. Gue sama kakak adik dua gitu, kecuali kakak pertama, kakaknya Cici, sama kedua ketiga gue panggil nama. Tapi hampir setiap satu gue bisa video call, bisa telepon, bisa ceng-cengan. Ya, kadang-kadang gue diledekin juga sama keluarga gue. Lu mah cuma bener di mimbar. Begitu sama keluarga, bukannya berarti gue gak jadi berkat, enggak. Begitu sama keluarga, kakak gue tuh bisa boleh dekin. Kenapa boleh dekin? Karena kita udah ngomong sampai jauh, dia pasti di situ. Gimana nggak jadi bahan bully gua? Bully tau bully? Bully berisi minyak. Gimana apa nih? Jangan terlalu sedikit. Jadi itu is talk about time. 15 menit tapi itu sangat kualitas. Sama kayak kita berdoa sama Tuhan. 2 jam kita berdoa tapi ngangguk-ngangguk. Kayak Tuhan bicara sama kita berkata, iya Tuhan, iya. Tapi nggak keluar iyanya tapi kayak iya. Padahal bukan iya. Tapi doa lu 2 jam, tapi lu nggak berkualitas kan. Jadi kalau mau bicara kualitas, bicara waktu. Jadi kalau bicara tentang keseimbangan, waktu ke bahasa Batak. Oh, Hah? Oh, Tiki. Pengiriman. Oh, jadi itu bicara waktu, Bang. Bicara waktu. Jadi lu harus benar-benar punya setiap hari itu harus ada setiap hari, Bang. Ini kepada teman-teman juga setiap hari itu harus punya waktu khusus. Baru yang tadi prinsip gue yang kedua itu baru ada, baru jadi. Kalau enggak, tetap yang ketiga naik jadi yang kedua. Karena waktu lu akan banyak habiskan, walaupun dengan keluarga, tapi ya lu ngomongnya nggak seperti dengan keluarga. Kayak gue yang Tuhan dengan keluarga gue kayak seperti yang Tuhan. Waktu gue jadi yang Tuhan, gue tetap bercandanya tentu nggak keluar batas.
Sama keluarga gue juga ada lahir baru. Tapi tetap ketika kita ngobrol, ya akan saya nggak kenal, gue juga nggak kenal, juga dedek. Jadi waktu. Gimana? Gimana? Gimana, Rek? Bagus ya? Oke, boleh. Gimana? Oke, thank you. Yuk, tepuk tangannya. Ini bagaimana berbicara tentang memanage waktu ya Bang ya. Ada waktu untuk pelayanan, ada waktu untuk keluarga. Oke, semuanya kita anak-anak muda pasti banyak nih yang merantau di sini kan. Kita kasih waktu, saya pun begitu, jadi kasih waktu untuk telepon atau video call. Apalagi zaman sekarang kan udah canggih. Bisa lah walaupun jauh, tapi kita bisa video call. Jadi kita bisa jadi berkat juga untuk mereka. Jangan langsung tanya udah doa kayak tadi Bang Daniel gitu kan. Tanya dulu kabarnya, gimana lembut gitu kan. Setelah itu ininya transfer gitu kan. Jadi adem gitu di sana. Amin. Oke, ini udah 2 pertanyaan luar biasa banget. 2 pertanyaan aja udah luar biasa banget. Bisa langsung menyimpulkan semua yang ada dari pembicaraan tadi. Amin. Kayak berikan dulu bagi Tuhan. The spirit of the brotherhood, supaya ini bisa dijadikan atas setiap kita, komunitas yang ada di Cikarang Baru, yang ada di Yunda, yang ada di Cibitung, amin, yang ada di Sukatani, amin, supaya ini dijadikan oleh Tuhan, amin, the spirit of the brotherhood, supaya nanti kita yang ada hadir di sini, kita sharingkan ke teman-teman yang lain, bahkan orang-orang di sekitar, amin. Oke, haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa.